bagaimana mengumpulkan data tadi sudah menjelaskan. Kemudian menentukan sampel, ini yang sering menjadi masalah di dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu kan kalau kuantitatif sampelnya itu harus jelas, ada rumusnya. Tetapi kalau dalam kualitatif itu saya mengambil bahwa itu ya asal cukup gitu, dianggap cukup, aslinya reasonable size. Karena tergantung dari tujuan sama jenis analisisnya. Nanti kita lihat di dalam jenis-jenis penelitian, contohnya misalnya etnografi. Etnografi itu kita ingat betul ada seorang peneliti asingnya yang meneliti di Papua, dia menikahi kepala suku. Mungkinan ya peneliti yang diteliti satu orang. Ada juga di bahasa, seorang peneliti itu hanya meneliti anaknya sendiri satu gitu. Jadi ini tergantung daripada kecukupan. Kalau sudah dianggap cukup ya memang kalau di kuantitatif memang harus besar, tetapi kalau dia memang, jadi dalam penelitian kualitatif itu bisa kan kalau kuantitatif itu generalisasi, tapi kalau kualitatif itu memang lebih ke indeks. Tapi generalisasi bisa, kalau generalisasi pasti kita akan milih kuantitatif, tapi kalau indeks dia bisa jadi gini, kalau dia nanti kita lihat di jenis ya. Jadi kalau sampel itu, jadi itu yang seperti Pak Seno bilang, apakah dia reliable atau valid atau apapun, ya karena memang banyak hal. Tetapi memang saya tulis 15 sampling types, tetapi sampling ini berlaku untuk kuantitatif ya, dan kualitatif. Kualitatif mungkin bisa purpose sampling, ya itu kita tergantung daripada kebutuhan tujuan dari penelitian ataupun jenis penelitiannya. Kemudian di sini masalah reliability dan validity ini juga menjadi pertanyaan di penelitian kualitatif ya. Jadi kalau valid itu kan sebenarnya valid itu kalau dia reliable sih kalau menurut saya ya. Jadi ada kalau dia honest, dia dead, dia rich, kajiannya, datanya, kemudian scope dari datanya yang diperoleh, partisipannya, triangulation-nya seperti apa gitu. Jadi mungkin tidak dari satu sisi saja. Nah itu sebenarnya bisa banyak sekali model validity yang bisa dipakai. Saya temukan ada sekitar 15 type. Ada content validity dan seterusnya. Kemudian juga kita pertimbangan reliability-nya. Reliability itu juga bisa tergantung individunya. Individunya gimana? Kemudian situasi, apakah dalam situasi pandemi? Kemudian instrumennya bentar ya, makanya. Jadi instrumennya itu bisa validasi atau bisa tidak. Aduh maaf ya, soalnya suaranya sepertinya ada yang buka. Jadi gini, jadi masalah reliable itu juga bisa dilihat dari di sini saya tulis rate, tapi sebenarnya jadi markingnya seperti apa, interrelated reliability-nya. Jadi kalau orang si A meneliti itu, maka si B juga akan hasilnya sama gitu. Jadi konsisten. Kemudian variasi penilaiannya seperti apa. Kemudian ada halo effect. Halo effect ini kan mudah-mudahan tidak ada halo effect maksudnya. Karena halo effect itu kan kalau saya lebih subjektif ya, itu jadi tidak reliable. Kemudian juga bias itu bisa muncul karena informannya yang memberikan jawaban yang nggak tepat, atau researchernya yang menangkapnya kurang benar, atau mungkin interaksinya yang kurang pas. Jadi ini memang berkaitan dengan valid dan reliable daripada penelitian kualitatif. Nah, jadi ini kemudian masalah ethical issue. Jadi misalnya seperti biasanya ethical issue misalnya kita mau menuliskan namanya enggak, atau kita pakai pseudonym. Jadi biasanya kalau di luar negeri mereka rata-rata menggunakan pseudonym, tidak menggunakan nama aslinya. Kemudian saat sekarang tidak bisa bertemu, misalnya ada social distancing, jadi kita mungkin tidak boleh ketemu. Kalau pakai WA jam berapa, kapan bertanya gitu. Jadi itu juga harus dipikirkan soal ethical issue. Kemudian menentukan data analysis techniques. Jadi teori
pisau yang seperti Pak Ardi bilang tadi, pisau untuk merajangnya itu apa gitu, itu harus tepat. Nah, yang terakhir ini, yang masalah reporting dan interpreting results, jadi di sini gini, jadi kalau rata-rata umum orang menggunakan finding and discussion, kalau reporting itu finding, kalau interpreting itu discussion. Ini perlu juga saya ingatkan ke adik-adik mahasiswa ya. Jadi gini, reporting and interpreting results itu kalau dilakukan biasanya di bab 4 ya, di bab 4 di skripsi hasil penelitiannya. Tentu misalnya tergantung dari research question-nya. Kalau research question yang 4, jadi berarti 4 itu ada 41, 42, 43, 44. Jadi seperti tadi. Jadi 41 itu langsung ke research question 1, 42 research question 2. Jadi dari daftar isi langsung kelihatan. Yang menjadi masalah adalah ketika reporting, mereka tidak mereporting analisis data dari pertanyaan itu, tetapi mereka misalnya masuk kepada profil perusahaan, kemudian masuk kepada uji validitas, uji apa. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah masuk ke appendix gitu. Jadi itu semua di appendix yang masuk ke dalam bab 4 itu adalah hasil daripada apa namanya masalah yang harus dipecahkan. Masalah yang dipecahkan itu kan ada di research question. Jadi kalau misalnya tentang keadaan perusahaan, apakah itu mendukung di dalam menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4. Misalnya contoh, anak itu ketika mereka, ini kalau kuantitatif mereka memasukkan, jadi kalau kuesioner ada umur, ada jenis kelamin, dan seterusnya. Kalau ditanya, apakah umur dan jenis kelamin itu dibutuhkan nggak datanya? Mendukung nggak dengan menjawab ini? Kalau tidak mendukung, kenapa harus ditanyakan? Gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Kemudian kalau interpreting, jadi bisa saja itu dua ini digabung jadi satu atau mau dipisah silakan. Tetapi jadi kalau di bab pembahasan itu ya ketika masuk itu benar-benar membahas apa yang ditanyakan, bukan yang tidak ditanyakan. Bu Ayu, mohon maaf Bu Ayu. Halo? Tampilan layarnya bisa diulang lagi, Bu. Ini muncul nggak ada ya? Iya, ini hilang. Tadi ada yang peserta yang salah pencet kelihatannya, Bu. Ini bentar ya. Sharing. Berarti diulang ya. Iya. Peserta, mohon maaf. Mohon peserta tidak menampilkan layar ya. Jadi agar narasumber yang menampilkan layar presentasi. Di sini soalnya Bu Nurul yang Bu Nurul, mohon untuk tidak menampilkan. Itu ya. Jangan Bu Nurul, mohon tidak menampilkan layar. Ini masuk ke mana ya? Bella, bentar. Bu Nurul, matikan layarnya. Halo, nutupi Bu Nurul. Sorry. Aduh. Malah hilang. Sebentar ya. Sopo ini? Malah hilang presentasinya. Bisa diulang lagi, Bu Ayu? Bentar, tak cari dulu ini malah. Kan sudah ditampilin tadi. Iya. Halo, ketutup Bu Nurul tadi tampilannya. Ini sopo. Ini carinya di bawah, Ibu, di presentasi sekarang itu loh, di bawah. Ini di presentasi saya udah pencet tapi nggak mau muncul itunya. Nggak mau muncul. Mbak Prima dibantu. Bentar. Saya ini sudah bisa. Sebentar. Tapi tinggal tampilkan saja, Bu. jadi hilang filenya masalahnya. Jendela. Sebentar.
Nah, ini malah hilang. Ini kok yang muncul ini lain-lain ya? Saya coba Iya. saya presentasikan ya, Bu. Iya, oke. Mbak Prima aja ya. Ya, sudah muncul. Iya. Sampai slide yang mana tadi ya, Bu? Oke, sudah bisa diterima. Di atas, Mbak. Atas lagi. Atas lagi. Soalnya ini banyak atas. Atas, Mbak. Nah, ini, Mbak. Ya, ini. Terakhir itu adalah reporting and interpreting results. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah itu ketika kita lihat bahwa mereka melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak menjawab dari research question-nya itu. Jadi kalau research question itu hanya 2 halaman sudah selesai. Jadi hal-hal yang banyak yang tidak perlu mestinya di appendix itu ada dimasukkan di dalam ini. Balik Mbak, ini kita pencet yang bawah Mbak. Nah ya, sekarang kita masuk, benar-benar Mbak. Nah sekarang kita masuk ke nomor 2. Jadi sebenarnya kalau kita bicara itu bisa diteliti, maka pertama yang kita pikirkan itu adalah apakah kita mau pakai sebenarnya kuantitatif atau kualitatif. Kita bicara kualitatif. Berikutnya Mbak. Mbak, berikutnya. Oh sorry. Ini kualitatif data. Ini Pak Ardi tadi sudah bicara. Kita lewat saja Mbak. Lewat. Soalnya ini melompat-lompat. Jadi mesti saya sendiri yang saya mau cari materinya tapi nggak ketemu. Kok hilang ya? Bentar, Mbak. Iya, Bu. Saya tutup dulu jendela-jendelanya, ternyata banyak banget, jadi Mbak. Kok tetap nggak mau keluar ya? Udah dari Mbak Prima aja nggak apa-apa, nggak mau keluar. Jadi oke, kalau begitu karena ini jadi saya, Mbak ini lanjut. Ya. Lanjut sesudahnya. Nah ini research type, Mbak yang tadi. Nah jadi kalau kita mau melakukan penelitian, tadi Pak Adi sudah cerita bahwa pertama yang harus dipikirkan oleh kita ketika mau melakukan penelitian itu adalah desain penelitiannya seperti apa. Anak-anak kalau ditanya kamu penelitiannya apa, mereka nggak tahu gitu. Jadi makanya tiba-tiba aja muncul sudah sampel populasi. Ini penelitian apa? Karena jenis penelitian itu akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah di sini ada beberapa yang saya kasih contoh. Sebenarnya intinya penelitian itu sebenarnya hanya tadi kalau kita yang sudah kita lakukan ya untuk anak-anak kita itu adalah case study, kemudian ada evaluation research, saya pernah membimbing, kemudian adalah research and development. Jadi tadi kalau Pak Seno mungkin bilang bahwa kita tuh sebenarnya kualitatif itu sangat jarang. Sebenarnya kalau R&D di Kompak itu kan menggunakan kualitatif ya, menggunakan kualitatif. Jadi kita sebenarnya kualitatif itu sudah kita lakukan. Kebanyakan analisis yang ada di case study itu yang banyak menggunakan kualitatif. Tapi kemarin ada mahasiswa juga menggunakan evaluation research, itu dia juga menggunakan kualitatif. Saya lupa judulnya, sudah lulus. Nah, jadi gini, sedikit gambaran. Jadi yang pertama ini tentu kalau di saat kita tidak mungkin melakukan ethnographic research, ya apalagi saat pandemik seperti ini, karena kita harus mengamati, bisa juga sih mengamati, karena ini mengamati behavior ya, mengamati behavior bisa aja kita melihat behavior orang gitu ya. Jadi kita tapi behavior orang kalau dia sakit kena positif COVID, misalnya kaitannya dengan akuntansi saya nggak tahu ya bagaimana dia mau. Jadi kita masuk ke area situ
bersama dengan si COVID yang kena ODP tadi, kemudian melihat bagaimana dia mengelola keuangannya di rumah, ya bisa aja seperti itu gitu. Jadi itu etnografi naturalistik. Jadi kita masuk ke dalamnya. Kalau historical and documentary research tadi Pak Ardi sudah memberikan contoh, saya tidak perlu menjelaskan. Nah ini ada longitudinal and cross-sectional studies. Nah ini bisa nggak kita lakukan? Mungkin dosen ya, tapi kalau mahasiswa mungkin tapi bisa juga butuh waktu. Jadi longitudinal itu adalah jadi dalam waktu periode tertentu. Misalnya selama periode pandemik ini kita bisa mengamati misalnya kuartal pertama atau bulan pertama, bulan kedua, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana laporannya dan seterusnya. Kalau jadi yang longitudinal itu satu kasus, tetapi di observasi ada observasi 1, 2, 3, 4. Tapi kalau cross sectional ini mungkin ada kasus, ada orang A, orang B, orang C, orang D, tapi dia dalam satu kasus tertentu. Ya, itu bisa juga kita lakukan. Gitu. Nanti kita lihat di bidang akuntansi seperti apa. Karena saya bukan orang akuntansi ya, tapi saya mencoba hanya melihat dari sisi permukaannya saja. Kalau internet-based research atau computer usage itu ya bisa aja mahasiswa misalnya dia meneliti tentang, nah ini kan juga kalau saya lihat di bawah bimbingan Pak Abdi ya, jadi misalnya dia menganalisis, mengevaluasi program ya, menganalisis menggunakan apa gitu, bukan evaluasi ya. Jadi kemudian kalau internet-based research adalah bukan meneliti komputernya, tapi menggunakan internet sebagai media untuk bertanya, mengumpulkan data, menganalisis. Dan kalau computer usage, komputer itu sendiri program komputer atau program computerized accounting yang dianalisis. Kemudian kalau case study ini sebenarnya kalau tadi sebenarnya case study ya, tapi memang kalau kita seperti anak-anak melakukan analisis itu kita anggap, jadi kalau mestinya ketika mereka melaporkan, kalau di bab 3 itu harusnya ya 3.1 itu adalah research design. Research design itu di situ dia akan menuliskan ini penelitian apa. This is a case study. Misalnya menggunakan approach apakah mixed method, apakah kualitatif, apakah kuantitatif. Gitu. Jadi dari situ akan ketahuan ini langkah-langkah berikutnya apa. Nah biasanya anak-anak yang analisis ini menggunakan case study. Ada yang menggunakan evaluation research. Beda evaluation research sama case study. Kalau analisis kan hanya menganalisis sudah selesai. Tapi kalau evaluation research itu ada model. Jadi model ini jadi menggunakan model. Jadi ada model A. Nah, kita analisis ini apakah sudah sesuai nggak dengan model. Jadi kalau evaluasi itu kita mengevaluasi sesuatu, apakah sudah sesuai dengan model yang benar seperti ini. Nah, kalau model itu sendiri ada sekitar 60-an model model evaluasi gitu ya. Tinggal dipilih mau evaluasi yang mana yang kita mau pakai. Nah, untuk dosen sendiri ya bisa saja menggunakan itu. Nah, kalau yang mahasiswa juga ternyata sudah banyak ya yang menggunakan. Ada yang menggunakan model ISO dan seterusnya ya. Saya kira gitu. Ya seperti itu. Bukan modelnya tetapi standarnya. Jadi ada standar, kemudian ada yang diteliti, kemudian sudah nggak sesuai dengan standar. Nah, untuk meneliti sesuai standar, ada model yang dipakai itu untuk evaluation research. Nah, eksperimen saya kira juga sudah tahu. Kalau action research ya kita misalnya menerapkan, jadi dari akuntansi misalnya, kalau anak itu dosen itu, jadi kita kadang tidak perlu ketemu anak. Mungkin hasil ujian anak itu bisa jadi data untuk kita. Jadi ketika ternyata hasilnya begini ya, coba deh saya pakai model ini mengajarnya. Kemudian kita pakai model ini, ternyata hasilnya lebih bagus, yaitu adalah action research. Ada action di sana, ada treatment. Kemudian yang terakhir ini adalah research development. Ini yang perlu juga saya tekankan karena ini banyak sekali yang melakukan. Kembali lagi saya balik ke yang awal tadi, yang common problem dan research problem. Jadi kalau dilihat ketika membuat ini namanya research di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan pasti harusnya itu secara ilmiah. Nah, kebanyakan itu isinya itu lebih banyak penekanan kepada development. Research-nya sendiri nggak ada. Karena develop itu ketika membangun, itu kan harus berdasarkan research. Jadi research-nya itu harus, jadi gini, ketika dia mau develop sesuatu, tentu ketika develop, dia harus ada hasil dari penelitian sebelum, harus ada dari diteliti. Kenapa saya harus bangun ini di sana?
Nah, ini juga berkaitan dengan misalnya, oh ya ternyata setelah melakukan riset saya bangun ini menggunakan model ini. Kemudian komputer yang dipakai itu yang harganya segini. Nah, itu kan juga butuh penelitian. Anak-anak itu ketika menulis data, mereka bingung antara data primer sama data sekunder. Data sekunder itu kebanyakan mereka menulis adalah dari jurnal. Padahal yang dimaksud data yang dianalisis di bab 4. Data itu dianalisis nggak jurnal? Kan dia bukan dianalisis, itu bukan data. Padahal justru harga komputer berapa, harga ini berapa, itu adalah data yang diperoleh. Dia peroleh di mana mungkin dia tidak mengunjungi toko, dia hanya melihat dari internet. Nah, itu berarti menjadi data sekunder, karena sudah laporan harga, kecuali kalau dia pergi ke toko, dia tanya toko A berapa, toko B berapa, akhirnya saya memutuskan yang ini, saya memutuskan memakai yang ini. Nah, itu jadi ketika mendevelop itu ada research yang mendahului. Nah, itu adalah masuk wilayah pendidikan, artinya akademik. Kalau cuma develop, tidak perlu lewat kampus, cukup pergi ke perusahaan yang membangun software lah. Sudah sewa di sana, bikinkan, udah gitu. It doesn't need to go to, kan tidak perlu dibuat skripsi, skripsi, tesis, disertasi itu adalah di wilayah akademik. Maka kembali lagi tadi bahwa itu bukan common problem, itu adalah research problem. Mbak, balik ke, jadi saya kira itu balik ke tadi Mbak, pencet panah yang bawah. Nah, Bu Ayu. Masuk field of accounting. Oh ya, Bu Ayu. Suaranya bisa lebih jelas ke mikrofonnya lagi, Bu. Mikrofonnya mana ya ini? Iya. Gimana Mbak? Kedengaran nggak? Iya, ini sudah jelas. Oke, saya dekatkan aja di laptop ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke akuntansi. Nah, di sini memang saya baca bukunya bahwa kita tuh, nah ini kan audiensnya ada dua ya, ada dosen, ada mahasiswa. Kalau dosen itu kita nggak bisa utak-atik. Memang dosen akuntansi pasti dia akan meneliti akuntansi. Tetapi setiap dosen itu di akuntansi pun dia punya spesifikasi. Dia tidak akan lompat-lompat. Pasti dia akan menjadi ahli bidang itu. Nah, yang masih di masalah adalah mahasiswa. Mahasiswa ini kembali lagi, jadi mahasiswa kita itu kan adalah akuntansi ya. Jadi bendera akuntansi yang dibawa gitu. Jadi sebenarnya penelitian yang dia lakukan itu adalah harusnya. Jadi ini salah satu contoh. Ini apakah misalnya ini dari mahasiswa yang saya bimbing sekarang. Mbak, layar sesudahnya. Nah, ini saya nggak tahu, saya bukan orang akuntansi. Saya hanya melihat dari sisi saya orang awam ya. Jadi kalau mahasiswa kita ketika dia lulus sebenarnya outputnya apa, outcome-nya apa, kemudian dampaknya apa. Jadi gini, kalau kita lihat, jadi sebenarnya mahasiswa kita kalau akuntansi kan memang lulusannya itu memenuhi yang bawah, bisa producing accounting reports. Gitu ya. Kita bicara accounting literacy ya, accounting literacy mau manual mau computerized, kan kita tidak perlu memberi nama sebenarnya karena mengikuti zaman. Kalau sekarang nggak mungkin manual, ya anak kita harus tahu manual and computerized gitu ya. Kemudian kalau dia lulus, otomatis kan dia harus bisa producing accounting report, orang akuntansi gitu ya. Kemudian saya pernah bertemu seorang direktur, dia mengatakan begini kepada saya itu kalau nyewa, kalau mau mempekerjakan, saya nggak mau mempekerjakan seorang lulusan akuntansi, dia hanya bisa membuat laporan. Buat apa? Saya yang repot itu. Saya ingin seseorang itu, orang keuangan itu, dia bisa mengelola keuangan. Bukan cuma sekedar membuat laporan. Jadi misalnya ada proyek 5M. Ada proyek 5M, maka saya itu, kalau uang 5M itu kan tidak langsung dapat. Bisa aja baru dapat 1M atau 2M. Keuangan ini dia tahu mana yang harus dibayar, mana yang harus ditanggung. Otomatis kan dia ketika memutuskan seperti itu, dia punya ilmu akuntansi gitu. Tetapi dia inginnya adalah, jadi saya nggak repot, ngapain saya menyewa, mempekerjakan seseorang yang tidak bisa mengelola keuangan. Nah, dia orang keuangan, hanya semua saya yang harus memutuskan. Dia cuma bisa bikin laporan, bukan seperti itu. Jadi menurut saya outputnya iya memang dia bisa producing accounting reports, tetapi outcome-nya itu dia bisa, artinya bisa dengan kemampuan itu dia bisa mengelola keuangan, dia bisa seperti itu gitu. Otomatis dampaknya dia bisa karirnya lebih baik, besok mungkin jadi direktur kan gitu. Nah, kembali ke penelitian,
Jadi sebenarnya ranah akuntansi kalau kita masuk ke sini. Nah, di atas ini kan ada siklus akuntansi ya. Saya sendiri nggak tahu, saya ambil secara umum bahwa ada pemasukan, ada pengeluaran gitu. Nah, anak-anak kita ketika memilih jenis penelitian itu masuk di ranah mana gitu. Kalau seandainya dia hanya masuk di ranah atas, di level atas itu, sering saya bilang ke anak-anak itu, kira-kira kamu melakukan penelitian ini, skripsi ini, apakah skripsi ini bisa dilakukan oleh jurusan lain? Gitu. Kalau kamu bisa dilakukan oleh jurusan lain, kenapa kamu harus kuliah di Kompak? Kenapa harus di akuntansi? Gitu. Kalau ini bisa dikerjakan oleh yang tidak perlu S1, sarjana terapan misalnya, kenapa kamu harus sampai di situ? Gitu loh. Jadi ini adalah ranah yang kita harus pikirkan bahwa sebenarnya di mana yang seperti Pak Ardi tadi bilang, di bagian sini sekecil apapun tadi ada misalnya pemasaran atau apapun ya, artinya mana yang masuk ke ranah kita itu yang bisa. Nah, jadi pertimbangannya pertama adalah satu, pertimbangan tadi adalah di wilayah akuntansi mana yang bisa diteliti. Yang kedua tentu kita bicarakan di masa pandemik itu caranya bagaimana, apa yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau menurut saya sekecil apapun gitu ya, sekecil apapun di wilayah ini, tetapi benar-benar ya kalau sampai di bawah sini kan nggak mungkin satu kelas dikeroyok bareng gitu, si anak A di sini, si anak B di sini, si anak C, apalagi kalau bikin program ini sampai memunculkan ini bisa gitu. Kalau yang analisis bisa aja sampai di bawah sini, artinya mana yang mau dianalisis, seperti tadi misalnya stok barang kenapa begini, itu bisa juga menggunakan. Jadi saya kira ini adalah, Mbak, balik lagi ke tadi, Mbak, saya kira karena waktunya. Nah, jadi kita harus memikirkan nomenklatur itu kalau untuk mahasiswa. Kalau dosen waktunya masih cukup. Oke. Jadi subject dan scope of the study ini kita harus pertimbangkan betul bahwa jangan sampai itu ya sesuatu yang sebenarnya jauh dari yang kita inginkan. Mbak, balik lagi ke tadi. Lanjut ya. Balik ke tadi, Mbak. Ini makanya lompat-lompat. Sebelumnya, balik Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke pandemic ya, situation. Nah, jadi kalau kita mau, jadi tadi kita sudah lihat bahwa kalau kita mau penelitian itu kita harus bicarakan desainnya apa. Jadi penelitian itu yang kita pilih desainnya apa, misalnya case study, kemudian kita pendekatannya mau kualitatif atau kuantitatif, kemudian jangan lupa itu ranah penelitiannya seperti apa. Kemudian yang terakhir ini ya, kalau pandemik ini ya, kita pikirkan misalnya mungkin yang pengaruh kalau ekonomi seperti apa gitu ya. Jadi apa yang mau kita teliti? Kalau dari pandemik ini yang menyebabkan ekonomi seperti apa? Jadi sebenarnya ekonomi, social, culture, education itu ya yang berkaitan dengan mungkin tidak secara literacy skill in general, tapi quantum literacy. Ya. Kok mati? Saya kira seperti itu, mungkin kalau nanti akan dijawab kalau bertanya saja ya. Saya kira cukup segitu aja, Pak. Pak Seno. Halo Pak Seno. Jadi misalnya kalau ekonomi itu anak kita di kos-kosan gitu, dalam bulan pertama, bulan kedua kita amati gitu, bagaimana mereka makan. Dan sosial itu ya bagaimana apalagi budaya ya, berkaitan dengan akuntansi. Mungkin jadi lebih pelit, apakah pada masa COVID ini jadi lebih pelit, apalagi jadi lebih generous, atau lebih banyak menyumbang, atau apapun. Dalam education juga seperti itu, pendidikannya gimana akuntansinya gitu. Bulan pertama gimana, bulan kedua seperti apa. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan. Pak Seno, saya kira cukup dulu ya, nanti dijawab pada saat bertanya. Ya, Pak Seno malah keluar. Mbak Prima, Pak Seno sudah keluar. Oh ya, sebentar dulu. Ya, mungkin sambil menunggu Pak Seno, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin dari rekan-rekan mahasiswa, silakan
menyebutkan nama dan instansi di kolom chat. Tadi sudah ada satu pertanyaan nih dari Bu Wiwit untuk Pak Ardiansyah nih. Pak Ardian. Oke, baik. Saya coba jawab pertanyaan dari Bu Wiwit, bagaimana mengukur validitas dan reliabilitas di penelitian kualitatif yang itu sifatnya kan interpretif atau kritism ya. Jadi saya berangkat dulu dari reliabilitas dan validitas yang di kuantitatif yang biasa yang kita lakukan ya. Jadi kan bagaimana mengukur sebuah variabel itu, apakah dia mengukur indikator-indikator dari pertanyaan itu, apakah mengukur kepada satu variabel tertentu atau dimensi tertentu gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah jawaban antar responden itu konsisten, itu yang biasa kita kenal di reliabilitas dan validitas kan. Nah sekarang kalau di penelitian kualitatif kan sumber utamanya data penelitian itu kan dari informan atau aktor. Nah, kita kan hanya membuktikan apakah aktor itu mengungkapkan data yang tadi tetap konsisten, tetap mengukur satu variabel tertentu. Misalnya masalah transparansi. Ya, kita tanya di informal tersebut. Nah, pertanyaan itu kan ada di dalam daftar pertanyaan yang tadi saya sampaikan pakai in-depth interview, pertanyaan mendalam. Dia akan bercerita, mengungkapkan bagaimana proses transparansi itu di dalam misalnya proses penyusunan laporan keuangan. Nah, cerita itu kan perlu harus dikonfirmasi, apakah masih sesuai atau tidak, masih sejalan atau tidak dengan dokumen-dokumen pendukung. Ya, kita coba cek di lingkungan sekitarnya, kita tanya ke rekan kerjanya, kita tanya di dalam proses dokumen-dokumen yang muncul tadi. Misalnya dia ngomong bahwa transparansi ini, laporan ini atau transaksi ini diketahui oleh pihak ini, pihak lain gitu kan. Nah pihak lain itu kan juga kita akan berikan pertanyaan, apakah benar, kita konfirmasi itu. Kemudian dokumen yang ada itu menunjukkan hal serupa enggak? Jangan sampai misalnya begini, dia ngomong ini kita setiap tanggal 5 kita sampaikan Pak ke bagian penagihan itu ya. Tapi bagian penagihan ternyata memberikan data yang berbeda. Tidak setiap tanggal 5, tapi bahkan tanggal 10, tanggal 15. Artinya itu tidak terkonfirmasi. Jadi ini data ini nggak valid. Berarti omongan dari informan tadi kan nggak valid. Nah, beberapa ukuran untuk mengukur tentang validitas dan reliabilitas atau kalau dalam istilah penelitian kualitatif itu adalah masalah kredibilitas tadi, itu antara lain misalnya di Creswell tahun 2014, bukunya itu menceritakan ada beberapa langkah. Misalnya, keterlibatan dalam waktu yang panjang dengan informal atau di dalam konteks organisasi yang kita amati tadi di dalam objek. Itu nanti akan juga, kalau kita semakin lama, maka kita akan semakin tahu yang benar itu seperti apa, apakah fakta yang terungkap itu, dokumen, omongan orang, atau bahkan proses yang ada yang kita amati, itu menunjukkan kondisi yang sebenarnya enggak. Itu satu. Kemudian, sebentar. Kemudian yang kedua, kita cek orang-orang itu berkepentingan enggak? Kan tidak semua orang punya otoritas untuk mengungkapkan transparan atau tidak itu ya. Maka kita juga pilih, jangan sampai nanti tiap orang lewat kita tanya, Pak, tahu nggak transparansi dalam laporan keuangan ini apakah benar terjadi atau tidak? Dia ngomong nggak tahu, itu bukan berarti laporan keuangan tidak transparan itu tidak. Makanya kita perlu milih member yang tepat itu seperti apa. Kemudian kita juga tahu jejaknya. Yang ketiga itu tahu jejaknya. Dokumen ini, proses yang katanya transparan itu misalnya dari A, B, C, D gitu ya. Itu omongan orang di bagian A, B, C, D itu mendukung atau tidak. Omongan mereka sebagai aktor atau partisipan tadi. Kemudian dokumen itu menunjukkan kesesuaian enggak jawaban tadi. Entah itu masalah tepat waktu, ketelitian, masalah proses pengungkapan, pengendalian di dalam proses tadi itu terungkap atau tidak. Nah, kemudian kita juga cek apakah ini mengungkapkan kata yang sama enggak. Nah, kemudian yang keempat yang sering digunakan itu adalah masalah triangulasi.
Jadi kita akan mencocokkan antara omongan orang tadi dengan dokumen, dengan observasi. Itu satu. Mereka sesuai atau tidak. Kemudian ada juga triangulasi antara apa yang terjadi di dalam organisasi, kemudian dengan apa yang disampaikan oleh informan tadi, dengan teori yang berkembang. Ini ada kesesuaian atau tidak. Kita kan juga harus cross-check apa yang dikatakan transparan di perusahaan itu jangan-jangan punya makna yang berbeda dengan transparan menurut teori-teori yang berkembang. Itu juga harus juga harus dikonfirmasi kembali gitu ya. Kemudian kita juga bisa minta refleksi dari orang yang itu berkepentingan, punya otoritas. Misalnya contoh begini, siapa sih orang yang profesor yang paham tentang konsep transparansi laporan keuangan? Nah, kita minta beliau untuk baca hasil data kita itu sudah merefleksikan transparansi, menunjukkan data-data koheren yang selaras atau tidak terkait dengan konfirmasi. Itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat validitas atau realitas di dalam laporan keuangan di dalam penelitian kualitatif. Jadi intinya sebenarnya kita melihat kesesuaian, melihat kevalitan tadi itu dari kredibilitas dari informan, baik itu kemudian dokumen maupun pengamatan atau dari sumber yang lain, misalnya kesesuaian dengan teori. Mungkin itu beberapa jawaban sepintas yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain, mahasiswa bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Ya, sambil menunggu Pak Sena connect lagi, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Afiat Sadida dari Polines. Untuk Pak Ardi, jika kita menjelaskan atau mengulas misalkan penggunaan sebuah software akuntansi, apakah bisa masuk ke dalam sebuah penelitian kualitatif? Oke, langsung ya Mbak. Baik, terima kasih Pak Afiat. Jadi kalau kita mengulas atau menjelaskan sebuah software akuntansi, bisa penelitian kualitatif atau tidak, tergantung juga Pak apa yang dimaui di dalam penelitian tersebut. Tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau penelitian kualitatif dan kuantitatif itu hanya sudut pandang yang berbeda saja. Jadi kalau penelitian kualitatif lebih banyak fokusnya tadi di ontologinya itu memandang bahwa software akuntansi ini tidak sekedar alat, ya kan? Misalnya loh, tidak sekedar alat, teknologi, tetapi dia bisa berubah sesuai dengan konteks sosial. Nah, kalau ini ontologinya, maka kita bisa masuk ke kualitatif. Tapi kalau ontologinya bahwa ini ya sekedar alat untuk memproses transaksi keuangan menjadi laporan keuangan, ya sudah berhenti. Kalau itu berarti pendekatannya agak lebih disarankan ke kuantitatif. Kalau memandang itu teknologi saja, karena teknologi kan paling ya ini data transaksi masuk, diproses, muncul laporan keuangan. Dan itu dianggap sukses, berhasil. Sistemnya kan begitu. Nanti ditanyai penggunanya itu apakah puas atau tidak gitu ya. Tapi kalau di konteks kualitatif, kita sudut pandangnya agak berbeda. Misalnya ya, di software akuntansi ini kita pandang sebagai sebuah bentukan dari konstruksi sosial organisasi. Misalnya organisasinya menginginkan agar softwarenya itu begini, begini, begini. Modelnya agak berbeda, agak berkembang dari yang kebanyakan misalnya ya, disesuaikan dengan keinginan dari pengguna. Maka proses desain tadi yang memperhatikan kepentingan dari direkturnya, kepentingan dari vendor, kepentingan dari administrasinya, itu bisa kita dekati dengan penelitian kualitatif. Justru malah ketika desain software itu, bagaimana sebuah software itu didesain oleh organisasi, itu justru malah disarankan pendekatan kualitatif. Misalnya pakai fenomenologi. Jadi bagaimana pengalaman dari orang yang mendesain tadi itu menerima ide, menerima saran, menerima masukan, menerima permintaan, kontribusi dari user, kemudian dituangkan. Nah, kita bisa tanya,
bagaimana prosesnya memaknai itu ke dalam kenapa kok softwarenya jadi seperti ini. Nah, itu bisa jadi penelitian kualitatif. Jadi agak yang penting adalah sebenarnya ada di sudut pandang ontologi, epistemologinya yang itu memang agak berbeda dengan penelitian di kualitatif. Mungkin itu Pak Afiat yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa nggak ditambahkan ya? Monggo Bu Ayu. Jadi yang Pak Afiat itu tadi kan juga saya menjelaskan ada internet base ataupun computer usage ya. Jadi mungkin yang Pak Afiat yang ditanyakan itu berkaitan dengan computer usage. Kita bisa menganalisis website misalnya, kita bisa menganalisis apa yang namanya apa istilahnya ya kita bisa meneliti tentang sebuah website itu juga bisa. Tetapi intinya adalah ketika kita meneliti itu dia memenuhi kaidah penelitian, dia punya research question, dia punya pengumpulan data, dia punya bagaimana menganalisisnya gitu. Jadi harus ada data dan kemudian dianalisis. Tidak sekedar hanya menjelaskan. Kalau menjelaskan ya berarti bukan penelitian. Jadi sebenarnya seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi tergantung daripada ya, apa tujuannya dan jenis penelitian apa yang bisa dipakai. Nggak jelas ya, nggak kedengaran suaranya Mbak Prima. Bu Ayu, suaranya pelan, Bu. Kenapa? Suaranya pelan, Bu. Suaranya pelan banget. Mohon maaf, saya baru saja out ini karena internetnya limit. Mati internet saya. Mohon maaf. Sampai di mana? Mohon maaf. Yang sesi tanya jawab, Pak. Suaranya masih kecil banget. Pak Sena, halo. Ya, halo ya. Ya. Sudah selesai. Presentasi sudah selesai. Presentasi sudah selesai. Oke, baik. Saya mohon maaf ini karena tadi internetnya mati ternyata saya sehingga putus sebentar. Sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita buka termin yang pertama. Persilahkan 3 penanya. Silakan. Ditujukan ke siapa pertanyaan? Ya, sebutkan nama dan institusinya. Tadi sudah ada 2 pertanyaan Pak dari Bu Wiwit dan gitu. Pak Afiat. Ini ada Bu Wiwit. Bu Wiwit dan Pak Afiat. Oke, Bu Wiwit. Tambah 1 lagi ya. Ini ada pertanyaan ketiga dari Bu Sri Murtini. Ya, silakan. Di kolom chat nggak Pak? Oh, di kolom chat aja. Baik. Karena Pak Sena baru gabung, muncul atau tidak ya? Tidak muncul ternyata. Oh ya, ini tidak muncul. Pertanyaan untuk dari Bu Sri Murtini. Mohon dijelaskan seberapa besar data bisa dipertanggungjawabkan kalau penelitian kualitatif karena lebih bersifat subjektif. Oke. Baik. Silakan dijawab semuanya. Baik, saya coba jawab pertanyaan Bu Murtini ya. Jadi gini Bu, kalau di penelitian kualitatif, 1 orang pun kalau dia punya kredibilitas yang luar biasa, itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya begini, kita meneliti tentang kebijakan presiden untuk menetapkan sebuah aturan gitu ya. Maka kalau kita wawancara presiden, misalnya kita wawancara Pak Jokowi itu ya, 1 orang pun itu sudah mencerminkan kredibilitas yang kita kehendaki gitu ya, karena beliau adalah otoritas gitu. Nah, itu pentingnya kita memilih informan untuk memilih informan yang kredibel tadi. Jadi sangat menggambarkan apa yang dimaknai, apa yang dikritisi dalam konteks sosial yang ada. Jadi tidak pandang seberapa banyak. Memang kalau kita penelitian kuantitatif, kita kan biasanya berkisar di jumlah data yang itu punya distribusi normal ya, baik itu univariat maupun multivariat. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, karena dia lebih menekankan kepada aspek tadi kredibilitas di dalam baik itu makna maupun aspek kritis yang coba dikehendaki, maka itu bisa saja terjadi. Nah, sebuah penelitian juga
pernah saya baca tentang bagaimana proses penyusunan harmonisasi IFRS ke standar di Indonesia. Maka yang diwawancarai hanya orang-orang yang memang tim Dewan Standar Akuntansi, Dewan Penyusun Standarnya. Dan itu tidak banyak, tidak banyak. Memang kalau diukur tadi masalah keterwakilan, apakah dia mewakili seluruh responden yang ada? Ya tidak, karena memang dia yang nyusun, meskipun dari banyak masukan itu ya, tapi dia yang nyusun, dia yang merumuskan, ya memang dia yang kredibel untuk kita jadikan responden, meskipun itu jumlahnya tidak banyak, mungkin 10-15 orang saja. Tapi dari apa yang diungkapkan, kemudian emosi, bagaimana dia misalnya mengeluh tentang prosesnya, bagaimana dia ada yang asal dia tidak setuju, itu kan terungkap semua. Apa yang terjadi di balik layar, mengapa sebuah standar ini muncul. Nah, jadi jumlah data tidak pengaruh. Yang tadi saya ekstrimnya, satu pun itu tidak masalah kalau memang dia orang yang kredibel untuk hal tersebut. Mungkin itu Bu Murtini yang bisa saya aturkan. Oke. Bagaimana Bu Murtini, bisa komentar? Halo? Halo? Ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Murtini. Silakan Bu Murtini, sudah puas? Sudah puas. Oke. Pak, maaf. Ya, silakan. Tolak ukur kredibilitas apa? Oh, jadi gini Bu, tadi sudah saya sampaikan untuk tolak ukur kredibilitas. Tadi ini kalau kita bahasakan di dalam kualitatif, ya tadi validitas, realitas. Nah, kredibilitas itu tadi saya sampaikan ada beberapa ukuran ya. Satu, memang dia adalah aktor atau informan yang memang tahu persis apa yang terjadi. Jadi kalau di dalam proses itu dia adalah aktor utamanya, bukan yang sekedar lewat, sekedar tahu sedikit-sedikit, itu tidak. Yang kedua adalah orang yang terlibat tadi ya, yang terlibat. Kemudian dia juga bertanggung jawab terhadap proses yang ada tadi. Jadi tidak sekedar orang yang lewat kemudian kita tanyain, nggak tahu begitu jelasnya, itu jadikan responden tidak bisa atau jadikan informan tidak bisa. Jadi kita harus milih yang tepat. Maka sebenarnya kita juga harus merumuskan konteks organisasinya itu apa, siapa aktor yang berperan untuk menyusun kontennya. Jadi contoh misalnya begini, penelitian saya terkait di UKM yang menggunakan, yang konteksnya itu menggunakan e-commerce. Nah, saya memilih orang yang pemiliknya, yang mengoperasikan e-commerce tadi. Bukan pegawainya, bukan kurirnya, atau bukan mungkin suami atau istrinya yang tidak tahu seperti itu. Nah, mereka juga bisa diberikan kesempatan sebagai responden, tetapi hanya mengkonfirmasi jawaban-jawaban tadi. Apakah proses ketika dia menggunakan e-commerce tadi itu mencerminkan konten akuntansi yang tepat, misalnya masalah pencatatan transaksi, kemudian memproses, mengontrolnya, seperti itu muncul atau tidak. Nah, itu kredibilitasnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita nguji kredibilitas tadi ya, kita lihat aja jejaknya. Dia ngomong itu sesuai nggak dengan dokumen-dokumen yang ada sekarang. Misalnya ada responden saya ngomong, saya itu penting mas masalah kualitas itu. Nah, saya tanya buktinya apa Bu kalau jenengan itu ternyata, oh iya saya punya dokumen ISO terkait dengan ini. Saya selalu menjaga ini. Nah, itu dia cerita. Kita minta dokumennya ISO tadi. Kita minta dokumennya ini yang memang mendukung tadi. Nah, itu bisa muncul Bu, bisa muncul beberapa tadi, termasuk yang triangulasi tadi ya. Kita cek kembali apa omongan dia, konteksnya, kontennya, dokumennya, hasil observasi. Dengan cara apa? Ya kita terlibat, nongkrong di sana, terlibat di dalam proses produksinya, terlibat di dalam proses ketika dia mengklik e-commerce, tombol-tombol di layanan e-commerce tadi. Nah, itu Bu beberapa tolak ukur untuk mengukur kredibilitas. Meskipun nanti ada banyak ya, ada 9 tolak ukur kalau di Creswell 2014 tadi. Termasuk kalau kita nggak yakin apakah ini udah kredibel belum ya, ya kita minta tolong seorang yang ahli terkait dengan konteks dan konten dari yang kita ambil tadi, misalnya tentang transparansi laporan keuangan, itu kita minta
orang yang ahli terkait itu, misalnya profesor yang bidang akuntansi, untuk membaca data tersebut apakah sudah memenuhi kriteria untuk kredibel atau tidak, memenuhi konteks dan konten dari penelitian yang kita acu gitu. Jadi mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya pernah membaca buku, saya lupa ini siapa pengantarnya itu ya, saya lupa. Intinya dalam penilaian kualitatif itu pemilihan sampelnya bisa dengan snowball. Kalau belum puas, langsung bergerak terus sampai konfirmasinya jelas. Tentu pasti memilih dengan narasumber atau informan yang memang kredibel. Tapi kalau belum puas, terus bisa berkembang, ya. Sehingga dalam penilaian kualitatif itu metode bisa berubah dalam perjalanan. Berbeda dengan kuantitatif. Begitu ditetapkan, udah gitu kan ya. Meskipun bisa saja berubah. Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan Pak Nur dari Nabila Ulfa. Ini bertanya tentang bahwa dia pernah membaca tentang metode penelitian yang campuran, Pak, mix, kemudian kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaannya adalah dalam kondisi apa penelitian tersebut bisa disebut sebagai penelitian campuran? Silakan monggo Bu Ayu atau Pak Nur yang mau jawab. Bayu dulu apa saya dulu nih? Ya, Baik, saya mulai dulu ya Bu, nanti mungkin Bu Ayu yang paham banyak lah. Sepemahaman saya, mix method itu memang pendekatan campuran ya, mix method itu, campuran antara penelitian kualitatif dan kualitatif. Tapi saya secara pribadi itu berpendapat ada satu metode yang lebih diutamakan sebenarnya, entah kualitatifnya, entah di kuantitatifnya. Sedangkan kalau misalnya ini, pendekatan saya adalah pendekatan kuantitatif, maka kualitatif yang saya maksud ini pasti nanti akan hanya mendukung, mengkonfirmasi temuan yang ada di kualitatif. Contoh misalnya begini, saya mewawancarai, saya menguji hubungan apakah seorang wanita yang bekerja di kantor akuntan publik itu karena stres tekanan kerja itu akan merasa puas atau tidak puas, saya hubungkan dengan variabel tentang keinginan untuk keluar dari bekerja gitu ya. Itu saya uji, saya berikan responden kuesioner, responden tadi kuesioner, kemudian saya olah data tadi dan muncul hasilnya. Maka apapun hasilnya ini, kemudian saya akan menggunakan metode kualitatif kan, saya akan wawancara, saya akan coba cek dokumen tentang prestasi dia, tentang hasil kerja dia, kinerja dia, yang itu mampu mendukung hasil-hasil temuan di kuantitatif kan. Artinya dalam perkara ini, penelitian kuantitatif itu sebagai yang utama, sedangkan kualitatif itu hanya mendukung, mengkonfirmasi hasil-hasil yang di kuantitatif ini kan. Maka kalau ini yang dikenal sebagai mixed method, saya ya boleh saja melakukan pendekatan seperti itu. Tapi bagi saya pendekatan mixed method tadi hanya pasti ada salah satu yang dikalahkan, ya salah satu yang lebih diutamakan lah, bukan dikalahkan, tapi salah satu mungkin lebih diutamakan karena yang satu hanya sifatnya mengkonfirmasi penelitian yang metode yang lain gitu aja. Mungkin itu Mbak Nabila. Oke, baik Bu Ayu, monggo. Ya, jadi sebenarnya kan memang di penelitian itu banyak menggunakan, jadi kalau saya, di teman-teman saya juga banyak yang menggunakan mixed method. Ya memang seperti yang Pak Ardi katakan, bahwa sebenarnya ketika dua itu dilakukan, mencampur antara kualitatif dan kuantitatif, memang ada yang lebih utama. Yang lebih utama itu misalnya kalau kuantitatif ya memang misalnya yaitu menggunakan triangulation tadi. Jadi misalnya ada ada kuesioner, berarti ada interview juga, ada observasi juga itu kan. Tetapi memang harus disebutkan bahwa itu mixed method. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu kuantitatif karena memang di situ ada kualitatifnya. Jadi mau tidak mau memang di situ dia menggunakan. Jadi yang yang kualitatif itu mendukung kuantitatif. Tapi bisa juga misalnya seperti saya kualitatif karena ada data ya cenderung kualitatif, tetapi ada data yang harus dipersentagekan ya, persentase. Tapi itu yang kecil hanya untuk mendukung sebenarnya. Jadi ya tergantung, kembali lagi tergantung pada jenis penelitian atau tujuannya apa. Tetapi
kita tetap menggunakan itu adalah mixed method, karena kalau kita menyebutkan kuantitatif kita juga salah karena di situ ada kualitatif, ada data kualitatif yang kita pakai, ada analisis kualitatif gitu, walaupun hanya interpretasi kita tetap menggunakan. Jadi sama dengan pertanyaan Bu Lili tadi, sejauh mana kita bisa merasa bahwa itu valid atau tidak, yaitu tadi seperti Pak Nur bilang, ya itu ada triangulation tadi. Triangulation itu kita buktikan dari ini, kita buktikan dari ini. Nah kalau kita cuma kuantitatif, buat apa kita mau interview kalau data itu kita tidak analisis? Kalau kita analisis otomatis kan berarti itu juga kualitatif. Jadi kita harus menyebutkan itu adalah kualitatif. Kalau pertanyaan Bu Murtini tadi kredibel itu ya, jadi contohnya gini, saya tambahkan ya untuk Bu Murtini. Jadi seperti saya kemarin itu saya mengambil ada satu saja dari perusahaan. Nah, saya memilih bahwa kenapa dia bisa dipakai itu karena memang memenuhi syarat-syarat yang seperti Pak Ardi bilang, dari segi pendidikan, kemudian dia tuh ekspornya, jadi orang ahli ekspornya ke 5 benua, sudah berapa tahun, produknya apa, jalan terus. Jadi ada memang syarat-syarat yang untuk bisa disebut kredibel, bisa disebut valid, bisa disebut reliable, itu memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam penelitian. Kalau tidak ya tidak, bukan penelitian. Ya diragukan penelitiannya. Kemudian muncul lagi tidak menjadi research tapi menjadi bahan profit. Saya kira itu ya. Oke. Ini Baik. Ya mungkin inilah apa namanya, kadang-kadang kita melihatnya itu dalam sebuah skripsi itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Sehingga kalau yang data kualitatif itu penelitian sebenarnya bukan itu sebenarnya. Jadi metode kualitatif ya metode kualitatif, berbeda dengan analisis yang kualitatif. Karena kalau metode kualitatif itu dari awal sampai akhir itu memang data secara umum atau kebanyakan yang datanya itu adalah data kualitatif gitu ya. Jadi andanya dibedakan, mungkin Mbak Nabila, andanya dibedakan antara data kualitatif dan kualitatif. Dan sebuah penelitian pasti ada data kualitatif. Analisisnya juga sama. Misalnya kita ya pasti kita bunyikan secara kualitatif. Nggak mungkin seperti apa, ya angka saja. Baik, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Murtini. Ini tentang kualitas itu bersifat persepsi. Mohon ditanggapi Pak Nur dan Bu Ayu. Silakan Bu Ayu dulu mungkin. Ya Bu, baik, terima kasih. Nah, kalau penelitian kualitatif bersifat persepsi, ya saya katakan tidak, ya iya, tapi tidak se-iya itu. Artinya begini, ada struktur secara filsafat, baik itu ontologi, epistemologi maupun aksiologi, termasuk bagaimana dari metode dari epistemologi itu muncul metodologi dan juga metode yang itu memang agak berbeda. Halo, cek. Agak berbeda dengan penelitian sebenarnya. Nah, kalau dikatakan penelitian itu bersifat persepsi, ya memang persepsi dari informan yang kita validasi, yang kita reliability-kan, yang tadi yang saya sampaikan, yang kredibel tadi loh, yang kredibel tadi. Jadi asal penelitian ini bisa kita uji secara filsafat ilmunya, kemudian di metodologi bisa dibuktikan secara ilmiah, saya pikir kenapa tidak? Toh kalau di penelitian kuantitatif itu juga sifatnya kan persepsi juga. Kita minta responden untuk isi kuesioner, itu ya persepsi. Kemudian ini kita cek reliabilitas dan validitasnya pakai uji statistik. Nah, memang kalau ditanya mahasiswa, kenapa reliabilitas itu apa? Angka 0,6 kron Hava itu apa? Itu kalau ditanya ya nggak tahu, Pak. Yang penting ini dianggap kredibel, reliable gitu saja. Nah, tapi sebenarnya ya tadi persepsi yang kalau kita bisa telusur secara metodologi, bisa kita buktikan kebenarannya, saya pikir nggak masalah. Kemudian ini ada pertanyaan juga, nggih. Langsung ya Pak Seno, nggih. Mohon izin. Nggih, monggo Pak Seno, kelihatannya lagi ada masalah koneksi. Oke. Jadi kalau untuk mahasiswa diploma 3, diploma ya, penelitian kualitatifnya. Sebenarnya saya usulkan begini, Mas ini ya, Mas Septian Yuda Kusuma. Nah, gini, di penelitian diploma itu kan ada proses magang. Nah, proses magang itu kalau di Polines itu kan didesain agak lama, desain 6 bulan gitu ya.
itu juga sebenarnya kesempatan mahasiswa untuk melakukan observasi, melakukan interview secara in-depth, secara mendalam, kemudian juga melakukan dokumentasi terhadap proses yang ada. Misalnya contoh, kita ingin ngecek ke UKM bagaimana proses dia menyusun laporan keuangan yang akuntabel atau transparan gitu ya. Ya mahasiswa disuruh aja, kan magang. Jadi tiap hari dia ke sana ngamati prosesnya. Dia bisa wawancara dengan pemilik UKM tadi. Kemudian dia bisa lihat dokumentasinya, dokumen apa saja, ngamati proses tadi. Dan kemudian kalau mahasiswa itu misalnya ngambil tentang poin masalah pengendalian accounting control system ya sistem pengendalian di akuntansinya ya. Kita cek aja bagaimana pemilik tadi melakukan pengendalian, ngawasi proses tadi, nyatetnya, ketelitian, jumlahnya itu benar atau tidak, kemudian bagaimana dia menjurnal, bagaimana memposting, itu kan dia bisa ngamati kan. Nah, selama proses magang itu sebenarnya adalah proses penelitian, melaksanakan penelitian kualitatif. Kemudian tinggal aja dibungkus, jadikan skripsi, selesai sebenarnya. Laporan magang oke lah dibikin, nanti langsung aja dilanjutkan jadi skripsi atau jadi tugas akhir. Itu kan sudah memenuhi kaidah. Bagaimana dia mengkonfirmasi, bagaimana mewawancarai, terlibat dalam jangka panjang, nanti dia triangulasi tentang datanya dan teorinya, itu masuk enggak? Nah, itu sebenarnya adalah mumpung masa magang, sambil menyelam tadi ya sekedar ngambil data, tidak sekedar magang hanya mengenal proses bisnis di industri, tidak, tetapi ya manfaatkan saja. Itu sangat menghemat proses ketika mahasiswa bikin tugas akhir. Saya pikir itu adalah ide yang mungkin bisa dilaksanakan, visible lah, daripada nanti mahasiswa magang 6 bulan, kemudian dalam waktu waktu tidak lama harus nyusun laporan magang, kemudian bikin tugas akhir. Itu saya pikir ada waktu yang sudah terbuang kan. Mungkin itu usulan saya, Mas Septian. Sampun, Mbak Prima. Oh, baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Rois dari Polines. Dalam hal case study research, how to build a theoretical framework. Jadi, bagaimana membangun theoretical framework. Apakah ada batasan antara mahasiswa diploma 3, sarjana terapan, S1, S2, dan S3? Monggo, Pak Ardi atau Bu Ayu. Baik, mungkin saya dulu ya. Baik, nanti mungkin nambah lebih jauh ini. Jadi kalau case study mungkin perlu kita harus clearkan dulu, Pak. Case study di kuantitatif itu mungkin mengambil satu objek tertentu, ya, satu objek tertentu. Tetapi case study di kualitatif itu bisa konteks tertentu, misalnya masyarakat suku Baduy, terus kampung masyarakat Samin di Blora gitu. Itu bisa case study. Tetapi bisa juga case study misalnya adalah UKM yang menggunakan e-commerce, itu bisa case. Nah, masalah jumlahnya berapa, banyak, itu enggak masalah. Jadi persepsi case study di buku Creswell itu beda antara kualitatif dan kuantitatif yang saya pahami ini. Nah, kalau di riset kualitatif, case study tadi, itu tidak meninggalkan kerangka teori awal yang penelitian-penelitian kuantitatif itu tidak, Pak. Jadi teori-teori yang berkembang, misalnya terkait dengan proses akuntansi, terkait dengan transparansi akuntabilitas itu akan menjadi turunan bagaimana sebuah konsep transparansi akuntabilitas pengendalian internal di perusahaan itu dibentuk. Nah, dari sini kita juga nanti akan lihat case-nya itu di mana terjadinya. Misalnya contoh lah, dana desa. Itu kan konsep pelaporannya ada. Teori tentang pelaporan dana desa di akuntansi sektor publik itu ada. Banyak gitu. Tetapi kalau kita lihat konteksnya di beberapa masyarakat beda-beda kan. Desa itu bisa jadikan case study, misalnya desa
di perkotaan, desa di memang kabupaten, atau desa tertentu ya di Jawa dan luar Jawa, itu bisa jadi case study, case study. Nah, kerangka teorinya sebenarnya tidak terlalu masalah karena tetap bisa menghubungkan antara konsep masalah pelaporan akuntansi keuangan desa tadi, sektor publik tadi, dengan masyarakat desa. Yang penting theoretical framework itu kan menghubungkan antara konsep pelaporan keuangan desa tadi dengan konteksnya masyarakat ini apa. Jadi contoh misalnya gini, pelaporan keuangan itu harus memenuhi kriteria tentang akuntabel, relevan, kemudian transparan misalnya begitu ya. Nah itu dihubungkan dengan masyarakat. Budaya di masyarakat itu apa sih yang mencerminkan transparan, akuntabel, relevan tadi. Oh contoh misalnya rapat, waktu penyusunan anggaran itu menunjukkan masalah transparansi proses, akuntabilitas lurah tadi melaporkan. Kalau ini kan mesti ada hubungan teorinya kan, nah itu bisa disusun di dalam theoretical framework di bab 2 itu disusun. Secara teori konsepnya begini, kemudian masyarakat desa itu begini. Nah kan matching, sehingga penelitian kita itu punya kerangka yang jelas. Nah kalau di penelitian kualitatif, kerangka teori ini tidak sebagai pisau tadi yang saya katakan, tetapi lebih cenderung sebagai lensa untuk melihat ternyata kalau misalnya temuannya berbeda, oh transparansi di desa ini ditampilkan di dalam papan pengumuman, tetapi di desa ini disampaikan langsung dalam bentuk selebaran. Konsepnya sama, masalah transparansi, tetapi di dalam konteks masyarakat case-nya itu beda. Penerapannya di tiap masyarakat mungkin berbeda. Nah itu Pak yang bisa sampaikan terkait dengan masalah hubungan case study dengan theoretical framework. Monggo Bu Ayu kalau mau nambahkan. Kira-kira jelas nggak suaranya? Jelas? Dengeran nggak suaranya? Saya dengar. Oh ya, oke. Jadi gini, jelas Pak. Jadi theoretical framework itu tentu ada batasan antara setiap level. Jadi begini, kalau theoretical framework itu jadi tentu beda kalau D3, S1, S2. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini. Jadi theoretical framework itu tentu kalau jadi yang saya lihat sekarang aja misalnya ya. Jadi kalau anak kita skripsi itu kok sampai variabelnya tuh sampai banyak sekali. Teorinya tentu kalau variabel banyak, teorinya banyak. Saya lihat kok ya sudah seperti tesis, bahkan hampir seperti disertasi. Jadi kalau menurut saya theoretical framework itu tentu ada batasannya antara D3. Jadi teori bahwa kalau di kualitatif itu teori itu sebagai lensa, saya kira juga tidak. Karena saya mengalami sendiri bahwa ketika kita menganalisis data kualitatif, kita butuh teori pisau untuk bisa membelah. Karena memang tidak sekedar bahwa dalam data itu dia yang dianalisis itu korpusnya itu tidak selalu bahwa itu adalah pendapat, bisa jadi dokumen, bisa jadi seperti misalnya bahan analisisnya itu bisa jadi neraca, laporan rugi laba, jadi bisa dianalisis secara kualitatif. Jadi bisa jadi teori itu bukan sekedar lensa tapi alat bisa untuk mengiris gitu ya, membelah. Nah, kalau ditanya soal batasan, pasti ada batasan, Pak. Tidak mungkin sama. Karena harus dibedakan bahwa teori yang dibutuhkan tentu tidak sebanyak disertasi, tidak sebanyak untuk S3-nya. Kita harus batasi. Jika kita membimbing skripsi juga kita lihat, ini kok kamu terlalu banyak sekali variabelnya. Saya ketemu nih, bimbingan sekarang saya bilang, kamu ini bukan S1, ini sudah tinggi, sudah banyak sekali. Dia bilang, enggak apa Ibu ini. Tapi menurut saya, ketika dia dianalisis, memang gampang. Kalau statistik masukkan mudah keluarnya, tapi teori yang dibutuhkan tuh banyak sekali gitu. Jadi memang mestinya ada batasan. Saya kira itu Mbak Prima. Ada batasan untuk penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baik di bidang yang jenjang ya ada batasannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian
apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Karena kebetulan di sini juga banyak siswa tingkat akhir yang mengikuti hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Yang pasti ya kalau theoretical framework-nya rumit, banyak, itu pasti lebih rumit. Kalau masalah banyak, pasti lebih rumit teori. Oke, mungkin saya nambah sedikit ya Mbak Prima, Bu Ayu, Pak Senomonistin. Jadi sepengetahuan saya kalau yang di S3 itu dia harus menemukan novelty atau kebaruan dari apa yang diteliti. Satu, ini memang dalam, sangat dalam karena perjuangan mahasiswa S3 seperti saya itu ya menemukan novelty itu. Kemudian yang kalau di S2 itu dia sudah bisa mengembangkan konsep, menemukan sesuatu pengembangan dari konsep itu sudah bagus lah di masa di S2 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang mahasiswa S1 atau STR sarjana terapan itu ya sebenarnya sudah bisa memahami model, memahami konsep, mengujinya gitu ya. Kan kalau di penelitian kualitatif itu modelnya dari regresi, nanti paling ditambahi moderating atau intervening gitu saja kan. Nah, sedangkan untuk yang teman-teman D3 sebenarnya memotret fenomena, kemudian menghubungkan dengan penelitian itu sebenarnya sudah cukup. Ya, jadi memotret fenomena kok kejadian seperti ini dirumuskan di dalam bentuk variabel, kemudian dideskripsikan mengapa terjadi seperti ini, maka sudah cukup. Maka tadi saya matur, di teman-teman D3 karena dia lebih fokus kepada objek, kayak misalnya ketika magang tuh ya, maka penelitian kualitatif sangat sangat pas, sangat sesuai gitu ya. Dan itu banyak yang akan diungkap. Sebagai contoh misalnya begini, saya teringat penelitiannya Pak Sujoko Everin itu meneliti di sebuah perusahaan, kalau salah di Gudang Garam atau Sampurna saya agak lupa, itu meneliti tentang budaya Cina ya. Itu kan satu case, satu perusahaan dia teliti budaya Cina yang itu tidak ada di negeri Cinanya sana. Bagaimana dia mendevelop pengendalian internalnya, sistem pengendalian manajemennya itu, kembangan itu. Nah itu kan kalau mahasiswa teman-teman diploma atau sarjana terapan itu magang di perusahaan, dia cukup lama intens bergaul dengan karyawan, kemudian mengamati prosesnya, mengetahui proses bisnisnya, itu sebenarnya sudah mulai dari awal penelitian kualitatif bisa dibentuk, tinggal tadi nyusun bagaimana apa masalah yang mau dikaji, terus kemudian bagaimana mengujinya gitu ya. Kalau teman-teman di diploma 3 itu bisa mengungkapkan fenomena yang terjadi dan itu dikonekkan dengan teori yang ada. Misalnya contoh gini, teori tentang penyusunan laporan keuangan kan harus ada bla 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 tadi, relevan, transparan, akuntabel, tepat waktu dan itu. Itu dicek di fenomenanya di perusahaan itu muncul enggak? Menjelaskan seperti ini sebenarnya teman-teman ketika sudah cukup bagus, sudah cukup. Ada teori yang tadi itu. Tidak harus tanggi-tanggian menguji SEM, tapi kalau nanti ditanya kenapa kok begini, kenapa kok begini, nggak bisa jelaskan itu kan sebenarnya percuma gitu loh. Nah, kemudian kalau teman-teman mahasiswa dari S1, pengujian model, pengujian terhadap konsep, jadi kalau di penelitian kualitatif, fenomena yang ada dihubungkan dengan teori, diuji masalah tadi, validitas, reliabilitasnya, atau kita pakai istilahnya adalah kredibilitas. Penelitian yang terdahulu kalau di kualitatif misalnya begini, ada perusahaan manufaktur diteliti oleh kakak kelasnya, kemudian akan diuji kembali perusahaan yang lain. Kalau dalam konteks penelitian kualitatif namanya adalah transferability. Jadi ketransferan dari penelitian yang dahulu itu diuji coba di penelitian yang baru. Bukan generalisasi. Asal konteksnya sama, konsepnya sama, teori yang dibangun sama, maka itu bisa ditransfer ke konteks yang lain. Nah, itu sebenarnya bisa dikembangkan. Di manufaktur bagaimana, di jasa bagaimana, itu
seperti itu. Nah, teman-teman yang di S2 nanti mungkin yang di magister itu sudah harus mengembangkan model, tambah ini kan. Dengan teori yang tadi sampaikan Bu Ayu, benar itu. Jadi teorinya harus sudah diperkuat. Nah, teman-teman yang di S2 itu selangkah tambah terkait dengan novelty sudah jadi S3. Nah, cuma S3 beratnya itu, nemu novelty-nya, nggak novel-novel. Mungkin itu, Mbak Prima, Pak Seno, tambahan. Ada yang mau tanya lagi? Ini di chat belum ada ini. Mungkin saya yang tanya, Bapak Ibu. Boleh. Ini kan kita ini memang ada 3 ya diploma, maaf, ada 2 diploma 3 dan diploma 4 ya. Padahal kalau kita berbicara kualitatif untuk yang diploma 4 pun teorinya belum kuat lah gitu ya. Nah, saran Bapak dan Ibu apa ini? Monggo. Silakan. Bayu dulu. Ya, Bayu. Baik, jadi gini, yang saya hadapi itu, yang pernah saya hadapi itu ada 2. Pertama itu adalah yang pernah meneliti menggunakan desain evaluatif ya, evaluation research. Jadi sebenarnya kalau dibilang teorinya tidak kuat, sebenarnya untuk level S1, jadi misalnya dia mau mengevaluasi apa gitu di perusahaan. Jadi sebenarnya bisa menggunakan itu, kalau teori yang dia pakai bisa aja misalnya kemarin apa ya, saya lupa, bukan ISO tetapi saya bukan orang akuntansi ya. Jadi dia mengevaluasi menggunakan standar ini. Standar apa yang dipakai? Kan sebenarnya dia teorinya bukan berarti tidak kuat. Dia sebenarnya satu standar itu aja bisa. Cuma model yang dia pakai itu seperti apa? Misalnya contohnya untuk mengukur standar ini, kalau pakai model, saya pilih contoh salah satu model itu adalah CIPP ya. Dia meneliti konteksnya, inputnya, prosesnya, produknya, gitu misalnya. Jadi kalau dibilang teori kuat, saya kira juga bisa. Asal satu aja bisa. Jadi sudah standar. Jadi standar A mengatakan bahwa ini harus seperti ini. Nah, dia masuk ke perusahaan, dia sudah sesuai nggak standar? Saya kira bisa, asal dia memilih model evaluasi, cari aja lah yang paling ringan. Misalnya nggak perlu yang seperti tadi CIPP, mungkin hanya 2, mungkin hanya 3. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketika kualitatif, seperti R&D ya yang saya bilang. R&D itu kan untuk bisa mendevelop dia mesti research dulu. Research di depan kan tidak perlu kuantitatif, bisa kualitatif. Artinya dia bisa menemukan bahwa itu yang seperti ada 4 feasibility dan seterusnya. Itu kan seakan-akan kalau ketemu tuh asal ketemu, bukan melakukan penelitian sebenarnya. Kenapa dia memutuskan ini? Kan mestinya ada research dulu sampai dia bisa membangun. Sebenarnya kalau ditanya teorinya kuat atau tidak, saya kira tergantung ya levelnya, seperti yang saya bilang tadi. Apakah dia mau D3 atau sarjana terapan gitu, atau ya kita punya 2 itu ya. Jadi saya kira seperti itu. Bukan berarti tidak bisa, sebenarnya bisa dan mereka sebenarnya punya teori itu, saya kira. Ardi yang ngajar kok. Yang ngajar Pak Ardi. Oke. JJ. Baik, saya jawab ya. Jadi sepemahaman saya terkait dengan proses yang di teman-teman diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan itu, sebenarnya teori-teori secara mendasar terkait dengan bidang ilmunya, misalnya tentang akuntansi itu secara mendasar sudah ada. Cuma itu kan harus diperkaya lagi dengan beberapa literatur. Nah, saya sangat berharap sebenarnya ada sesi khusus di dalam metodologi itu bagaimana mencari literatur pendukung untuk penelitian-penelitian mahasiswa. Contoh misalnya beginilah, mahasiswa cari jurnal tentang indeks kami di dalam evaluasi sistem informasi akuntansi milik pemerintah itu kan. Nanti akan keluar banyak itu. Nah, mana yang kita pilih, bagaimana dari sebuah artikel ilmiah tersebut itu kemudian diambil intisarinya, diungkapkan di dalam draft skripsi atau tugas akhir. Itu yang harus diformulasikan. Nah, sebenarnya tinggal memformat seperti itu
saya yakin mahasiswa akan mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi maupun tugas akhir yang itu sangat bagus. Tinggal noto saja sebenarnya, tinggal noto saja. Dan kita harus berkeyakinan bahwa mahasiswa itu punya kemampuan untuk itu. Sebagai contoh misalnya begini, Bapak Ibu sekalian, dan ini terutama untuk memotivasi mahasiswa. Yang tadi saya cerita tentang narsisme terhadap laporan perusahaan dengan laporan keuangan yang mengalami kerugian itu ya. Itu ceritanya Prof. Anies, itu adalah mahasiswa hanya mengkaji laporan keuangan perusahaan-perusahaan tadi yang diidentifikasi rugi tadi di dalam pelaporannya, kemudian diteliti bagaimana pengungkapan ya, entah foto direksinya, entah ngomong tentang aku, tentang kami, perusahaan ini, itu dicek. Namanya di konten analisis ya, di analisis konten itu, kemudian dibandingkan secara statistik mana yang dianggap narsis, mana yang tidak dianggap. Nah, memang narsisme itu nanti ngambil dari ilmu psikologi, tapi penelitian sudah banyak tentang terkait dengan itu, sehingga nanti tinggal digabungkan saja. Mahasiswa saya yakin bisa belajar lebih cepat untuk hal tersebut. Nah, sebenarnya ya effort kita bersama lah, mahasiswa termotivasi, dosennya juga harus termotivasi untuk saling support, menghasilkan penelitian yang bisa menjadi sebuah karya yang monumental bagi mahasiswa dan juga bagi dosennya. Karena kita juga punya tanggung jawab kan, menghasilkan karya ilmiah, menyebarluaskan karya tersebut sebagai suatu bentuk keilmuan. Mungkin itu dari saya, Pak Seno. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, mohon maaf, dari Sonia Ribut Waidi. Ya. Ini izin bertanya Bapak Ibu, bagaimana memperkuat opini atau persepsi peneliti untuk mendukung hasil penelitian atas dasar data primer diperoleh dengan wawancara dalam penelitian kualitatif. Monggo Pak, silakan, atau Ibu yang jawab. Bayu. Opini peneliti ya. Jadi gini, jadi kalau menurut saya peneliti itu dia mau menempatkan sebagai apa? Dia kan cuma sebagai peneliti. Jadi dia sebenarnya persepsi peneliti. Kalau menurut saya, dia memperkuat persepsinya dia itu sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau misalnya meneliti, kalau si responden bilang A, itu kan dia tinggal menulis aja si A mengatakan seperti ini. Gitu. Jadi bukan persepsinya peneliti, tetapi si A itu bilang begini. Dari teorinya, jadi gini, penelitian kualitatif itu kan ada dua. Tadi seperti Pak Ardi bilang, mau menguji teori atau menemukan teori. Jadi mau peneliti konten atau grounded teori, cuma itu saja. Nah kalau level kita ini, level anak kita kan bukan mau menemukan teori, tapi kita cuma menguji teori. Jadi sebenarnya kita mencari data itu kita ketemu, dia bilang, oh menurut si responden ini, dia bilang bahwa ini adalah A. Nah kita tinggal cek dengan teori-teorinya, bilang ya sudah, gitu. Kita tinggal meramu aja, menginterpretasikan. Jadi tidak perlu mengatakan bahwa memperkuat opini peneliti. Peneliti itu tidak memberikan, ya memang mungkin memberi opini, tapi dia kan hanya menginterpretasikan dari data dan menyimpulkan. Gitu. Jadi saya kira memperkuatnya itu ya dikuatkan dengan teori, dikuatkan dengan penelitian terdahulu. Menurut penelitian teori bilang A, penelitian terdahulu si A bilang A, si A, B, C bilang begini. Nah itu yang memperkuatnya itu seperti itu, bukan opini dari dia sendiri. Dia hanya meramu aja gitu. Jadi dia membuktikan bahwa teori ini benar dengan penelitiannya dia. Teorinya bilang begini dan penelitian terdahulu bilang apa, itu sudah kuat gitu. Kalau dia opini sendiri, saya kira justru orang nggak akan percaya gitu loh. Jadi memang secara ilmiah harus dibuktikan, bukan pendapat secara tidak ada dasar ilmiahnya. Oke, Pak Nur, monggo. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sonia ini terkait dengan opini atau persepsi peneliti untuk mendukung hasil penelitian data primer ya yang diperoleh wawancara kualitatif. Jadi gini Mbak, kalau Anda bikin penelitian kualitatif kemudian melakukan wawancara, memang ada panduan daftar pertanyaan. Nah, panduan daftar pertanyaan itu saran saya sebenarnya pakai wawancara yang secara mendalam. Misalnya pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan ini ya. Misalnya tentang apakah yang dimaksud dengan tata kelola sistem informasi menurut Bapak gitu ya. Itu tidak berhenti pertanyaan itu, nanti kalau dijawab ya beginilah begini gitu bla bla bla,
itu jangan berhenti di situ, kembangkan lagi pertanyaan yang mengungkapkan sebenarnya dia menganggap tata kelola sistem informasi di perusahaan dia itu seperti apa. Sampai yang tadi saya sampaikan, refleksifnya, sensitivitasnya itu sampai konten, oh maksudnya begini gitu loh. Jadi kalau di dalam wawancara sangat disarankan itu mengungkapkan sampai hal yang mendalam. Jadi tidak hanya sekedar apa yang dimaksud A nanti dijawab dengan B, berhenti situ saja enggak. Tapi kita kupas A itu maksudnya apa, bisa aja A aksen, A minus, A plus, gitu kan. Jadi biar dia cerita. Maka tadi dalam slide saya ungkapkan kalau di dalam interview harusnya in-depth, mendalam banget. Sampai kita merasa memahami betul, oh ternyata ini. Sampai responden itu curhat. Jadi maksud saya itu begini loh Mbak. Nah, caranya sebenarnya begini, salah satu yang kemarin saya gunakan begini, kita berbalik logika saja. Misalnya sambil, Bu, sebenarnya enak ya pakai e-commerce ini ya. Nanti kalau dia setuju, kita lanjut jalan ceritanya, lah kok bisa Bu? Buktinya apa? Nah kalau nggak setuju, wah yang nggak enak Mas, sulit, ribet menggunakannya, harus pakai ini, tombolnya kecil. Nah itu dia cerita banget. Kalau dia sampai cerita seperti itu, artinya Anda sudah banyak peroleh data kan, bahwa sistem informasi menurut e-commerce tadi sulit, kemudian ribet, butuh perhatian, butuh gini, kemampuan teknis, misalnya bikin stres dari pengguna, misalnya terungkap dengan itu. Sehingga nanti kalau itu dituangkan di dalam analisis datanya, itu akan memunculkan bagaimana persepsi responden tadi terhadap sistem yang kita buat, sistem yang kita amati tadi ya. Jadi kalau dalam wawancara sekali lagi Mbak Sonia, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, ya saran tadi harus dikejar terus. Dan itu tidak hanya sekali atau 2 kali. Kalau perlu berkali-kali interview. Kalau pengalaman saya misalnya hanya say hello, menanyakan kabar, nanti dia akan cerita sendiri. Lagi ribet nih Pak, internetnya lagi down, e-commerce-nya lagi lemot. Kemudian saya lagi banyak order, nah dia cerita. Gitu. Nah itu mungkin yang bisa memperkuat. Nah kalau itu Anda lakukan, maka aspek kredibilitas, reliabilitas, validitas di kuantitatif itu bisa tercapai. Artinya bahwa yang ada. Dan satu lagi mungkin Mbak Sonia untuk pertanyaan ini, Anda bisa cross-check ke dalam data-data yang ada. Apa yang membuktikan omongan dari responden tadi. Entah dari dokumen laporan keuangan, hasil rapat tertulis direksi ketika rapat gitu ya, kemudian dokumen-dokumen laporannya, apa yang mendukung omongan tadi, dimintakan saja. Seperti contoh tadi ya, misalnya dia ngomong, responden saya ngomong, saya memproduksi produk ini Pak, itu sangat menekankan pada kualitas. Nah saya tanya, bentuknya apa kualitas Mas, Mbak, gitu. Dia jawab, saya sudah sampai harus ISO Pak, ada sertifikat halal untuk produk saya. Dia diungkapkan semua dokumen-dokumen tadi. Saya minta aja, boleh minta fotonya ya Pak, atau kirim via WA. Kirim. Itu saya peroleh data tersebut. Nah, data tersebut nanti untuk meng-cross-check apa omongan dari responden tadi. Kalau dia ngomong bahwa saya sangat menekankan aspek kualitas di dalam proses produksi, ya, dibuktikan oleh dokumen ISO ini yang diperoleh tahun ini, yang masih berlaku. Kemudian kualitas itu juga contohnya misalnya sertifikat halal dari MUI yang diperoleh ini untuk produk ini, nah itu mendukung. Jadi mendukung itu mungkin yang dimaksud mendukung persepsi peneliti kalau dia itu sudah benar di dalam proses melakukan penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini Pak, jadi saya tambahkan satu ini aja, jadi untuk menyarikan apa yang dikatakan Pak Adriansa. Jadi untuk menguatkan itu memang yang paling utama itu adalah triangulation. Jadi mencari data tidak dari satu sisi. Jadi memang kalau dia tidak hanya interview, harus ada observasi, itu menjadi kuat. Jadi tidak bisa kalau hanya dari satu sisi. Jadi kita bisa melihat itu akan menguatkan. Jadi ada kita bisa mengcounter dari sisi yang lain. Itu yang
Oke. Sudah Bu Ayu, sampun sudah. Ini ada satu lagi pertanyaan Bapak Anur dan Bu Ayu dari Dina Yeni Marta. Maaf, Dina Yeni Martia. Ya, tentang ketika menggunakan in-depth interview, berapa banyak responden yang dibutuhkan? Nah, berapa persen dari populasi? Silahkan Pak, monggo Pak. Ya, cek. Terima kasih Mbak Yeni ini ya. Mbak Dina Yeni Martia gitu. Jadi gini, prinsipnya kalau di dalam penelitian kualitatif itu masalah responden tidak masalah. Satupun kalau dia adalah orang yang kredibel, memegang kunci di dalam proses yang kita teliti tadi, itu nggak masalah. Contoh yang tadi, misalnya tadi yang disampaikan Pak Seno tentang penelitian antropolog Wigen Serken gitu ya, Wigen Serken di suku Asmat itu, dia kan mewawancarai ketua sukunya, dia jadi istrinya, kemudian sehari-hari tinggal bersama ketua suku tadi, ya memang itu, jadi satu orang itu nggak masalah kalau jadikan responden untuk in-depth interview tadi. Jadi tidak pengaruh masalah populasi, karena sekali lagi penelitian kualitatif tidak berfokus masalah generalisasi dari hasil penelitian, tapi lebih fokus untuk menampilkan apa struktur sosial, apa makna yang terbentuk di dalam konteks sosial yang ada ini. Jadi sesuatu yang mungkin malah lebih baru. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan di dalam penelitian, kita tahu tentang teori sistem pengendalian manajemen cost accounting itu kan, misalnya bukunya dari buku-buku yang ada itu strukturnya dari mana? Kalau di penelitian kualitatif kita bisa merujuk contoh yang penelitiannya Donosan tadi, itu sudah bisa cerita waktu di abad pertengahan bagaimana sebuah negara itu hanya untuk bikin sabun aja butuh sistem pengendalian internal, butuh cost accounting, terus menghasilkan bagaimana teori tentang pengendalian internal itu bisa dikembangkan, bisa ditelusur sampai dengan hari ini, dimunculkan dari itu. Jadi memunculkan sesuatu teori yang baru kalau saya katakan, atau ada kontekstualisasi konsep yang baru, misalnya gitu. Mungkin itu Pak Seno, Mbak Dina, moga-moga bisa memenuhi. Atau Bu Ayu menambahin? Jadi gini, kalau lihat dari pertanyaannya Mbak Dina itu mungkin mindsetnya itu dia berpikir bahwa ada kuesioner, kemudian ditanyakan berapa orang dari situ yang, jadi mungkin Mbak Dina ini mindsetnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita berbicara masalah lain ya Mbak Dina, masalah kualitatif. Jadi seperti yang kata Pak Ardiansa tadi, kalau sampel itu dalam kualitatif itu secukupnya. Artinya kalau sudah cukup satu, sudah cukup ya sudah satu. Ya tergantung dari jenis penelitian tadi, type of jadi apakah dia etnografi, apakah dia jadi tadi R&D. Kalau yang mau tergantung itu gitu. Berapa orang yang harus kita wawancara itu tergantung jenis penelitian, tujuannya apa. Itu secukupnya. Jadi satu pun seperti yang dilakukan ada penelitian yang sangat populer tapi saya lupa dalam bahasa itu, dia hanya meneliti anaknya satu tok itu longitudinal, mulai dari kecil sampai umur berapa, bagaimana perkembangan bahasanya, itu aja gitu. Jadi dia tidak perlu orang lain. Dan bahkan saya sendiri pun skripsi kemarin itu satu orang dari industri yang saya wawancara, dan itu pun bukan ketika menulis di jurnal internasional tidak ditanyakan berapa, tapi justru mereka, loh kok bisa begini, ini masa cuma interview, pasti mesti ada observasi, kok cuma observasi, kok jadi lebih triangulationnya aja itu yang lebih, jadi mereka bisa melihat valid tidaknya itu dari langkah-langkah penelitian. Kemudian tadi yang pertanyaannya siapa, Nabila ya, Dina, teori mereka nggak cukup. Sebenarnya ini mungkin saya tambahkan, sebenarnya mereka tuh bingungnya di metodologi mau diapakan ini ya. Jadi mereka sebenarnya teori punya, tapi mereka nggak tahu ini mau saya apakan, itu sih masalahnya. Udah ya Pak? Oke. Sampun Bu Ayu? Halo? Udah? Baik. Sudah. Baik, sudah. Ada yang mau tanya lagi ini? Waktunya masih sampai jam 12, masih ada beberapa menit. Ada? Sudah ada chat lagi. Kalau tidak ada,
Boleh diakhiri ya Bapak Ibu. Ini catatan dari saya aja ini sebelum kita tutup, bahwa di dalam keadaan tertentu memang atau pada apa namanya aspek-aspek tertentu penelitian kualitatif itu sangat diperlukan. Tentu saja harus lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian yang kualitatif itu memang lebih banyak dipengaruhi oleh penelitinya, sehingga penguasaan teori oleh peneliti menjadi sangat penting. Jadi harus benar-benar teorinya memadai. Yang ketiga berkaitan dengan responden atau sampel atau sumber data, bisa saja sedikit, dalam pengertian sedikit bisa satu bahkan tadi, tetapi tidak menutup kemungkinan ada snowball. Kalau satu belum memuaskan, kedua, ketiga. Tapi yang paling penting adalah pemilihan dari responden atau sampel itu benar-benar yang kredibel, ya, tidak sembarang orang. Ya. Yang terakhir adalah bahwa untuk yang penelitian di akuntansi, khususnya di pandemi ini, memang agak sulit kalau kita harus wawancara dekat, apalagi kalau harus membaca gestur tubuh atau bahasa tubuh, karena kita mungkin wawancaranya hanya bisa lewat virtual ya, tidak bisa mendekat. Nah, ini harus kita pertimbangkan kalau mau melakukan penelitian kualitatif yang sedang pandemi ini, mungkin harus ada teknik-teknik tertentu sehingga bahasa tubuh bisa terbaca. Kalau dokumen sih tidak terlalu masalah ya, wawancaranya juga tidak apa namanya tertipu atau bisa lebih bagus gitu ya. Ini harus ada teknik-teknik tertentu. Saya kira catatan dari saya itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Ardiansyah dan juga Ibu Dr. Sri Rahayu Yis. Boleh diberikan tepuk tangan ya? Mari kita berikan aplaus. Tidak apa-apa ya. Saya kira gitu, saya sebagai moderator kalau ada salahnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Nur Ardiansyah, Ibu Sri Rahayu Yis, dan Bapak Susena. Kemudian terima kasih juga untuk para peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, baik dari Bapak Ibu dosen di Politeknik Tangerang, rekan-rekan mahasiswa maupun peserta lain instansi atau perguruan tinggi lain dari Unisula, ada dari UIN Raden Fatah, UHAMKA, UNES, ITHB, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Universitas Gajah Mada, UTP Surakarta, STI Bank BPD Jateng, maupun peserta dari instansi atau perguruan tinggi lain yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas partisipasi para peserta. Dan saya mewakili panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena tadi masih banyak kesalahan teknis juga. Semoga seminar ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Baik, akan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.